Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi seputar seleksi P3K 2024, yaitu berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil nantinya oleh Kemenpan RB dari hasil evaluasi terhadap pengadaan ASN tahun 2024. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja berkaitan dengan hasil evaluasi terhadap pengadaan ASN tahun 2024 yang sudah disampaikan oleh Menpan RB pada saat raker dengan DPD RI beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa isu yang disampaikan dari hasil evaluasi pengadaan ASN tahun 2024 ini. Itu ada 5 isu teman-teman. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, yaitu berkaitan dengan keterbatasan anggaran instansi pada saat pengusulan ASN tahun 2024. Kemungkinan ini penyebabnya ada beberapa mungkin daerah yang tidak mengusulkan formasi seperti itu. Kemudian isu yang kedua, yaitu instansi belum optimal memetakan kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan organisasi dan tenaga non-ASN. Selanjutnya, yang ketiga isunya yaitu pelamar kurang teliti pada saat melakukan pendaftaran. Nah, tentunya hal ini juga yang menyebabkan barangkali beberapa tenaga non-ASN setelah pengumuman seleksi administrasi beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan TMS, teman-teman. Dan selanjutnya di isu yang keempat itu ada tenaga non-ASN tidak melakukan pendaftaran. Jadi di periode 1 masih ada honorer yang tidak melakukan pendaftaran di portal SSCSN BKN, teman-teman. Nah, kemudian isu yang kelima adalah terdapat non-ASN yang mendaftar P3K tahap 1 dan ini dinyatakan TMS oleh instansi pemerintah. Nah, kalau kita lihat kembali di data yang sudah disampaikan oleh BKN dari statistik pendaftar pada P3K 2024 itu yang jumlah submitnya ada 1,3 juta lebih ya, teman-teman. Sedangkan yang TMS di sini disebutkan itu sekitar 38.729 dan juga honorer ada yang mendaftar CPNS dan TMS juga yaitu 8.843. Sehingga di sini disampaikan juga selisih belum mendaftar pada tahap 1 itu sekitar 333.915 pelamar atau honorer. Nah, dari isu tadi tentunya akan ada alternatif atau solusi yang sudah disampaikan oleh Menpan RB. Yang pertama di sini alternatif solusi yang disampaikan yaitu terhadap non-ASN yang dinyatakan TMS ini diberi kesempatan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Nah, ini tentunya kabar baik bagi teman-teman yang sudah dinyatakan TMS di P3K tahap 1. Jadi silakan mungkin dipantau terus akunnya ataupun kebijakan yang akan diambil nantinya dari isu-isu yang disampaikan dari hasil evaluasi terhadap pengadaan ASN tahun 2024. Kemudian alternatif atau solusi yang kedua di sini disampaikan terhadap non-ASN atau honorer yang tidak lulus seleksi. Ini akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan pengusulan jabatan yang sesuai kompetensinya. Nah, ini sesuai dengan regulasi yang digunakan di tahun ini yang dijelaskan di dalam Kemenpan 347, 348, dan 349 bahwasanya bagi honorer yang tidak mengisi lowongan formasi nantinya itu dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini diperjelas lagi nanti akan ada dengan pengusulan jabatan yang sesuai kompetensinya. Dan untuk lebih detailnya tentunya nanti akan diatur di dalam PP Manajemen ASN, teman-teman. Nah, dari alternatif solusi yang sudah disampaikan tentunya ada tindak lanjutnya. Yang pertama di sini kalau kita lihat tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi antar kementerian terkait
permasalahan anggaran pengadaan P3K. Kemudian yang kedua adalah melakukan coaching klinik untuk memperoleh informasi terkait sisa tenaga non-ASN yang belum terakomodir pada pengadaan ASN tahun 2024. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat Kemenpan RB sangat masif untuk melakukan penataan non-ASN ini ya teman-teman, sehingga di sini ada coaching klinik yaitu untuk memperoleh informasi terkait dari sisa tenaga non-ASN yang belum terakomodir nantinya pada pengadaan ASN tahun 2024. Dan setelah kami cek di website Menpan RB pada tanggal 22 November 2024 yang lalu, itu sudah ada rapat monitoring penataan tenaga non-ASN yang dilakukan oleh Kemenpan RB, dan bisa teman-teman lihat di sini dari dokumentasi yaitu monitoring penataan non-ASN untuk menyelesaikan ya sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023, yaitu untuk menyelesaikan penataan non-ASN ini. Nah, kembali lagi kita ke tindak lanjut dari evaluasi terhadap pengadaan ASN tahun 2024. Untuk tindak lanjut yang ketiga itu disampaikan pengusulan P3K paruh waktu oleh PPK ini nanti berdasarkan hasil pemetaan tenaga non-ASN. Jadi nanti untuk pengusulan P3K paruh waktu atau part-time istilahnya ya, itu nanti disusulkan oleh PPK atau instansi berdasarkan nanti hasil dari pemetaan tenaga non-ASN. Dan untuk lebih jelasnya ataupun detailnya kita menunggu kebijakan untuk P3K paruh waktu ini yang diatur kemungkinan nanti di dalam PP Manajemen ASN, teman-teman. Dan yang terpenting yang harus rekan-rekan ketahui terkait dengan pertimbangan penataan tenaga non-ASN yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu ya, bahwasanya pertimbangan dari penataan non-ASN ini berdasarkan masukan dari DPR dan stakeholder lainnya. Yang pertama adalah itu tidak ada PHK massal nantinya, yaitu hindari PHK massal. Kemudian yang kedua, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Dan yang ketiga, hindari pembengkakan anggaran. Dan yang keempat, sesuai dengan regulasi yang ada. Tentunya untuk regulasi saat ini penataannya mengikuti regulasi seleksi P3K 2024 yaitu Kemenpan 347, 348 dan 349. Namun tentunya kabar baik yang kita dapatkan dari hasil evaluasi terhadap pengadaan ASN tahun 2024 dari tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB untuk menyelesaikan penataan non ASN. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.